dibukakan orang dindingnya. Melalui apa terbuka? Melalui panah. Jadi bila kita kada panah, kada mungkin orang membukakan. Bila tidak melalui panah atau lebur, maka tidak mungkin melihat Tuhan. Tidak mungkin. Nah, jaga kitab tuh, itu apa? Yang kita bahas melalui panah. Nah, itu gini heran dulu lah. Nangkai pian-pian ini. Ini tahu aja sudah bakal kena bulik. Kenapa kada mengenal? Bingung loh. Mumpung ada yang melajari, mengaji. Dulu di rumah umut-umut, ngapa juga? Ben di sini, ginawakan aku. Kenapa lagi? Ada juga hiburan. Di rumah biar umut-umut tuh mikir akan kreditan gitu. Tanggal berapa dah nak sampai pulang. Baik di sini dia mengatakan aku, mana ketika buat dia nih ngatawakan ulun tuh kadang ingat diutang. Maulah sambil ketawa ingat utang. Bila sambil ketawa ingat diutang tuh ketawanya asa berat. Kenapa? Beban. Iya, mudahan lunas utangnya. Nanang nyaring dia sebutannya. Amin. Kan pancing membuat ini ada awal juga. Nah kembali. Jadi dengan jalan panah, sayangnya, sayang benar, nggak ada mengaji ini rugi. Sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila sudah sampai kepada Tuhan dengan tersingkap terbuka hijab atau dinding diri itu harus melalui fana. Nah sekarang kata Syekh Ibnu Arabi mengatakan apa yang disebutkan oleh beliau begini Pak, ujar Sidin, bahwa manusia itu hakikatnya adalah Allah. Sekali lagi, manusia itu adalah hakikatnya Allah karena cermin daripada sifat ketuhanan. Cermin daripada sifat ketuhanan. Kalau pian janaki buju-buju akan terlihat bagaimana perkataan benarnya yang dilontarkan oleh Syekh Ibnu Arabi ini, bahwa manusia itu kata beliau, Abu Yazid begitu. Abu Yazid menyebutkan manusia itu hakikatnya adalah Allah karena cermin daripada sifat-sifat ketuhanan. Cermin sifat Tuhan kita nih. Nah kembali pulang, kenapa juga kita ada melihat cermin tuh? Saat pian berdiri di depan cermin, siapa yang nampak? Ada Allah. Nah kenapa kita tidak melihat cermin Tuhan pada diri? Karena yang kita lihat selama ini kita. Nah, selama ini yang kita lihat adalah kita. Nah sekarang Pak, apabila sudah betul-betul panah, sudah betul-betul lebur akan keberadaan diri pribadinya yang namanya panah nafsi. Panah nafsi itu begini, hilangnya kesadaran akan sifat kemanusiaannya, yang ada hanya daripada iradahnya Allah. Hati-hati nah, yang ada ini hanya iradahnya Allah, bukan
bukan berarti Pak Bu, jasadnya atau tubuhnya yang menyatu lawan Tuhan, tetapi kita ini asa dengan iradahnya Allah, bukan asa menyatu dengan wujudnya Allah. Bisa dipaham? Jangan langsung ke Tuhan. Kita kan belajar sifat Allah. Jadi kita ini kalau betul-betul panah, hilang daripada sifat kemanusiaan. Nah makanya kenapa di dalam hal ini Nabi contohkan yang baik-baik. Sebenarnya kita tuh harus paham Tuhan pemurah, Tuhan pemaaf, Tuhan penyayang, pian Pak. Nah, hilangkan sifat-sifat kemanusiaan, ganti lawan sifat-sifat ketuhanan. Ada apa ya? Padahal kita ini nih menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tapi kada mauju mumpati dan kada mauju menilik yang ada pada diri sendiri. Bila di bulan Maulid hanya membicarakan sifat-sifat Nabi, tapi kada mumpati. Bila di bulan Rajab hanya bicara tentang Isra Mi'raj Nabi bertemu Tuhan, tapi pian kada mau mengenal Tuhan. Iya toh? Gedaguyan rumah lontar abang bilang begantar kaca. Bila bulan Maulid hanya membicarakan sifat-sifat Nabi, kenapa ada mau umpati? Bila bulan Rajab hanya diceritakan Isra Mi'raj nang Nabi bertemu Tuhan, kenapa ada mau mengenal Tuhan? Jelas kah? Nah ini nang luputnya kita ini. Nah, jadi panah nafsi dulu. Panah nafsi itu hilang kesadaran kemanusiaannya ke dalam iradah Allah. Iradah itu sifat kan? Sifat. Jadi bukan tubuh nang pian lebur. Nah ini jangan dilebur-lebur nih, ada terus dihilang lah teng. Amun aku hilang, siapa tukang baca? Pikiran lo. Nah makanya bebinian bingung kenapa guru aku dipanah. Ada taruh Nah maksudnya di sini bukan jasadnya, bukan tubuhnya, nah, iradahnya Allah, yakni sifat Allah yang ada pada kita. Nah asalkan dengan wujud Tuhan, jangan ini. Jadi kita hendak melebur tubuh kita ini melalui sifat. Nah itu lawan Tuhannya. Kada kawal langsung lawan Tuhan. Jangan salah. Namun kita jasad ini nak melebur lawan Tuhan, pikir-pikirkan dulu. Hukum jasad ini muhaddas, Tuhan qadim, ada mungkin. Nah jadi kita ini panakan dulu sifat yang ada pada kita kepada sifat Allah. Nah sifat Tuhan itu bisanya lagi mengasalkan dirinya dengan Tuhannya. Pian tidak harus ikut lagi urusan itu. Pian cuman mempanakan kepada sifat. Urusan sifat tuh lawan Tuhan aja lagi. Jelaslah. Iya nang singalihan ada taruh suwi aku jadi mapa pondok bilang. Nah juga. Ulun dikada melajari julun ilmu bilang. Ya apa? Maka panah turunnya hilang, lenyap, lebur, bujur aja kata-katanya. Sifat kemanusiaannya itu yang dipanahkan. Nah makanya turuti sifat-sifat akhlak Nabi yang baik. Makanya bulan Maulid tadi dikisahkan, ada paham biar supaya kita ini betul-betul melihat Tuhan. Sudah? Nah lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, Nabi pernah mengatakan, kuntu lahu sam'an wa basaran, kuntu lahu sam'an wa basaran.
jadilah aku pendengaran dan penglihatan baginya. Seolah Tuhan melihat melalui kita. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Kalau pian sudah betul pana, selama pian yang mendengar, selama pian yang melihat, berarti sifat itu dihafal aja. Tuhan bersifat sama basar itu dihafal, bukan menjadi kenyataan pada diri. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Kalau sudah kita betul pana sifat atau menyatakan yang ada pada diri kita ini sifatnya Allah atau sifat yang ada pada manusia, bukanlah sifatnya melainkan sifat Tuhannya. Nah, kuntu lahu sam'an wa basaran, jadilah aku ya Nabi pendengarannya dan penglihatannya baginya. Kasarnya nangka ini, Tuhan mendengar melalui kita. Ini kasarnya kayak itu, cuman bukan berarti kita Tuhan. Nah, kalau betul pana, ini pian harus mendengarkan. Maka pian belajar hanya Allah yang bersifat sama, basar, sami'un basirun. Dihafal aja sekalinya. Nah, gitu loh. Nah, melihat, jadilah aku penglihatan baginya. Tuhan tak melihat. Nah, kita nih penglihatannya, penglihatan baginya. Sudah diturun kada kaumpan, bujur-bujur panakan dulu, hanya tahu mulai wujud sampai mutakalimun hafal sih, gondol-gondolnya jauh kayak pageran kesahnya tuh. Kada kau dikesahkan bro, dah kau dikesahkan di sini. Jadi kada kau dikesahkan kenapa? Kau aja. Jadi sini kada kau bekesah lagi, kada awal lagi pemandangan. Aduh kada kesahkan. Maaf. Kuntu lahu sam'an wa basaran. Jadilah aku, kata Rasulullah, pendengarnya dan penglihatan baginya. Bagi siapa? Bagi Tuhan, bagi Allah. Nah, sekarang dengan jalan panas sifat inilah, karena yang dibahas nih kayaknya yang ulun baca tadi, supaya betul tajali sifat Tuhan itu, maka dengan jalan panah bagi kita. Panah itu lagi apa? Dengan betul-betul kita ini panah paku, hingga pada kesadarannya hilanglah daripada keberadaan dirinya sebagai manusia. Dengarin, mun orang sudah betul panah, yang dikehendaki panah, hilanglah kesadaran keberadaan dirinya. Keberadaan diri kias saja lagi. Kalau sudah kita kada berisi diri, sifat itu makinnya bilanya sudah wujud nih bujur panah, kada usah lagi nang lain tuhnya, puncaknya si wujud aja. Bila kita kada berisi diri, maka semua sifat terhanggus sudah. Tapi bila pian yang masih merasa punya diri, sifat itu tarabuti juga, puncaknya wujud aja. Sedangkan yang dikehendaki panah, hilangnya kesadaran diri pribadi sebagai manusia. Kalau sudah tidak ada lagi manusianya, siapa gerak manusia? Hati-hati, manusia itu sebenarnya tidak ada. Mengguruninya, dengarin, sekolah tinggi-tinggi sampai S berapa, kasihan kuitan menyekolahkan di agama kada tahu, di diri kada tahu. Sayangnya kan tadi jalannya kan panah kalau supaya untuk melihat Tuhan melalui sifat, hilang daripada keberadaan dirinya sebagai manusia. Berarti nengaran manusia ini siapa? Kita ini manusia yang dimanusiakan. Dengarin manusia, kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benarnya manusia itu kada lain Tuhan, bukan kita ini jadi Tuhan. Jelas kan? Kita ini manusia yang dimanusiakan.
atau sebenar-benarnya manusia itulah manusianya manusia. Yang arahkan nang kuliah tuh ikatan kuliah kalau ikam pikiran ikam sudah bagus, dosen kalau ikam rektor kalau berarti pikiran ikam tuh sudah mengembang. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia bukanlah kita. Tuhanlah sebenar-benar yang dikatakan hakikat manusia. Tapi manusia bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Namun manusia rahasia sifat Tuhan. Bila sampai sekarang yang dipadahkan manusia itu pian itu jadi bahan api neraka. Wa quduhan naswal hijau. Jadi bahan api neraka. Kalau yang selama ini manusia itu pian, berarti syaitan. Nalinya pian mencari setan. Setan. Bila yang selama ini yang dikatakan manusia kita, maka tidak akan pernah bertemu Tuhan. Yang bisa bertemu Tuhan itu hanya orang yang kenal Tuhan. Dan apabila kita yang mengatakan bahwa kita inilah manusia, maka orang itu sebenarnya makomnya sejajar dengan hayawan. Dan nangaran manusia itu, hak manusia itu adalah hak nyawa hewani. Sekali lagi, yang dikatakan manusia itu nyawa hewani, jaka kasarnya berarti nyawa ini binatang. Ini kada ulu yang menghinakan ini makna yang dikatakan siapa manusia. Kalau dia yang bertahan manusia tidak mengenal hakikat manusia, nyawa hewani. Hewan itu apa? Nah, jadi selama ini apa? Dia lebih baik dari binatang. Kena dulu. Bila selama ini yang dipadakan manusia itu pian tu nyawa hewani. Kira ikem nang bolong-bolong tu apa? Pian pengro, aku bebabat. Bilanya kada tahu hakikat manusia, walaupun gelarnya ulama, kiai, ustadz, mubalik, nyawa hewani. Makanya kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu rahasia Tuhan, yakni sifat Tuhan. Yang ada tahun ini apa? Nah, kembali bujur. Oleh karena itu Pak Bu, kalau tadi perkataan Abu Yazid, sekarang ulun sodorkan lagi perkataan Ibnu Arabi. Apa yang dikatakan Syekh Ibnu Arabi Pak Bu, bahwa manusia itu tajalli daripada sifat-sifat ketuhanan. Sekarang kalau betul kita ini tajalli sifat-sifat ketuhanan, di mana kebenarannya? Tentu untuk membahas ini harus mengambil perjalanan awal. Insan kamil. Apa arti insan kamil? Manusia sempurna. Mestinya sudah paham. Insan, ya insan. Kamil, sempurna. Kalau gabung, insan, sempurna. Sedangkan sempurna ini cuma sifat Tuhan. Berarti insan disifati sifat Tuhan. Insan kamil. Jangan katakan kalau pian insan kamil, buktinya pemalar insan kamil lah, penyanyitan kada tahu lawan orang insan kamil lah, insan hamil. Kalau insan kamil Pak Bu,
Ini insan yang disifati dengan sifat Tuhan. Dan sebenar-benar insan kamil itu hanya satu, Nur Muhammad. Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Karena Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu adalah roh ilahi, roh Tuhan. Kenapa dibilang roh Tuhan? Karena Tuhan ingin dikenal, bertajalli melalui nurnya, menyatakan dirinya sendiri melalui nurnya sendiri. Maka nur itu roh Tuhan, dan nur itu adalah insan kamil karena disifati sifat Tuhan. Sekarang dari sini pian akan mengerti. Dari nur ini kan jadi semesta alam. Dari nur itu johir semesta alam. Berarti alam semesta ini wujud, diperwujudkan, ada dengan perantaraan Nur Muhammad. Satu dulu lah, perantaraan Nur Muhammad. Yang kedua, bahwa Pak, dengan mengetahui Nur Muhammad atau hakikat Muhammad yang dia tidak lain roh Tuhan, dia adalah roh Tuhan karena berasal dari diri Tuhan sendiri. Berarti Allah bisa disifati, berarti Allah itu bersifat melalui nurnya. Sudah? Yang ketiga, ikuti biar satu-satu lu najajah. Kalau semua makhluk didesain, bahasa itu bahasa keluar, maaf lah. Kalau seluruh makhluk tidak terkecuali zahir batin didesain, dijadikan, diciptakan dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammad atau ruh Tuhan, berarti seluruh makhluk bersifat-sifat Allah karena Nur Muhammad itu sifat Allah. Berarti kita pun bersifat dengan sifat Allah. Dengan begitu, untuk bisa sampai kepada makom itu di mana? Supaya sampai pada makom yang dikatakan insan kamil tadi. Karena insan kamil itu hanya satu-satunya Nur Muhammad. Nah, untuk sampai ke makom itu, sehingga betul-betul kita ini panapi sifat. Kalau sudah panapi sifat, maka akan melihat Tuhan melalui sifat. Jalannya dengan dua, panapilah dan bokobillah. Panapilah lebur dengan Allah, bokobillah kekal dengan Allah. Nah, di mapa bokok panapilah lawan bokobillah, jangan tahu nyambat. Ini di mapa supaya makom kita sampai kepada insan kamil, karena kita ini dari insan kamil nur ya, supaya berguling ke sana. Itu yang dikehendaki innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya kita ini dari nur Tuhan, nah kembali pulang lawan nur Tuhan. Maka kita ini dalam kasih sayang Tuhan berpulang ke rahmatullah. Jangan innalillahi wa inna ilaihi, kita dari Allah kembali kepada Allah. Buktinya ikan kubur di mana? Nah, dengarin. Tadi jalannya untuk sampai kepada makom insan kamil. Yang pertama panapilah. Panapilah ini kayak ini. Sirna di dalam wujud Allah. Sirna di dalam wujud Allah. Pandangan diri. Sirna di dalam wujud Allah. Kayak apa sirna di dalam wujudnya Allah? Orang yang apabila Pak Bu betul-betul sirna di dalam wujudnya Allah, maka tiada ada lagi merasa ada. Ini merasa ada. Kadang awal ulun memaksakan pian ini dah awal.
bicara sifat nih pian tahu lah. Ngerti kada? Ini setingkatnya lagi mencapai makom jat. Bukan jatuhan, tetapi mencapai makom nur Tuhan. Kalau jatuhan yang sebenarnya tidak mungkin dicapai. Kalau jatuhan yang sebenarnya itu kun hujat. Kita ini sampai lawan nur Tuhan aja. Nah, ini jalan selangkah aja lagi. Sirna di dalam wujud Tuhan. Kalau orang sirna di dalam wujud Tuhan, maka tiada ada lagi mereka itu merasa ada wujud. Tidak ada lagi merasa memiliki diri. Tidak ada lagi merasa ada. Kenapa? Yang ada itu sebenarnya yang ada juga. Yang ada ini sekarang ini adalah sebenarnya yang ada juga. Siapa yang ada? Allah bersifat wujud, artinya ada. Ada itu si wujud. Wujud itu sifat Allah. Yang ada ini sebenarnya yang ada juga. Jadi selama ini berapa tahun biarnya jadi kafir, madahkan orang kafir, syirik. Sadarlah, nah memadahkan yang kafir lawan syirik. Sadar tak? Jadi yang ada nih sebenarnya yang ada juga. Yang Allah bersifat wujud artinya. Nah itu panapil. Sirna di dalam wujud Allah. Bila sudah sirna di dalam wujud Allah, maka sampai kepada maqam insan kamil. Insan kamil. Ini sampaikan kadang. Tapi yang ulun sampaikan ini banyak yang kada lulus. Banyak ada lulus. Dengarin. Kenapa kita nih jangan membiasakan pemalar? Karena pemalar itu warisan Fir'aun. Karena pemalar itu berarti sifat kemanusiaannya ada dan dia merasa Nah makanya pelan-pelan inyamun orang Pak Aiboy sudah terbiasa ria kada ada lagi orang sum'ah lewat orang sifat Tuhan terbiasa sudah nampian kada terbiasa hilang 2000 amok 2000 hilang kada terbiasa seapa aja pian tiap minggu tiap hari dari makan orang kada masalah. Orang sudah bersifat-sifat Tuhan insan kamil. Makanya tiru daripada kedermawanan Nabi Ibrahim. Tiru kayak apa dermawannya Nabi Ibrahim. Jangan kesah aja. Kesah aja Pak. Sakit juga barangnya. Makanya aku koler. Maaflah, aku koler naik di rumah orang sugih mun pemalar. Biar orang tuh kada sugih mun dermawan ulun ketujuh naik. Apalagi sugih murahan, bukan berarti karenanya sugih ulun naik, bukan. Mau ulun sekali aja benjak, tukin jangan diundangnya ulun kada hendak. Nggih, paling 50.000 bari. Membarikin unjatan, ulun bari kada. Aduh, kada usah bari, kada apa-apa juga. Jangan angkat ini. Asa berat. Padahal rumah singganalan lakinya begawi nambini berusaha penghasilannya lumayan. Kenapa? Ini kada terlatih ada rasa memiliki. Nah ini kada kawa. Makanya pian kada kawa sirna dengan wujud Tuhan tak kawa. Karena ini dimiliki lagi, masih merasa lagi. Makanya dilatih mun sudah orang tuh Pak Aiboy meniru kedermawanan Nabi Ibrahim. Kada merasa kehilangan lagi, malah himung kayak apalagi himung
makan wadah seorang himung, orang minum wadah seorang himung, berbagi duit di sini himung. Kalau pemikirakan kerampokan beda himung, bukan himungnya nih bangga bahwa seorang dermawan supaya orang memadahkan orang dermawan. Kan ada lagi nih itu karena udah tajalli sifat kuat pada dirinya. Nah itu dimilikilah bagamatan, jangan janggut nang dipanjangi. Ini kada menghina aku janggut kesah kayak pendekar lain. Tiru aja dulu apa yang Nabi contohkan. Bagamatan, tiru bagaimana kesabaran, ketabahan dari apa namanya keikhlasan Nabi Ismail berkorban. Seorang ayam aja nak disembelih hamok, Nabi Ismail nah mantai. Ya. Bagaimana kesabaran, ketabahan, keikhlasannya orang disifati sifat Tuhan. Banyak kalau ingin diceritakan cerita Nabi yang perlu biar nih ambil pelajaran. Jangan kisahnya dihafal, dikisahkan pulang. Itu penceramah berkisah aja lah. Bagaimana mudah-mudahan dasar tajali sifat Tuhan itu pada diri, muntajali sifat Tuhan pada diri, wasifati la ghairi. Ayo aja sambat la ghairi tak mendalem pemaler orangnya, wasifati la ghairi ngeramput, penyangitan orangnya wasifati la ghairi ngeramput. Jujurlah bagaimana ulun kada menghinakan pian, cuman meluruskan supaya benar. Jangan sampai mati nak dapat itu. Biar juru orang tuh nang kayak biji sesawinya, tapi ada pada di wasifati la ghairi. Hanya sifat itu kada lain aku ya Tuhan, barulah insan kamil. Insan yang disifati dengan sifat Tuhan. Menwayahi Allah. Iya jaga mata. Makanya lu kada mikirakan barian pian ini bisa kada barian. Belajar sifati sifat Tuhan, maka Tuhan yang menjaminnya di mana-mana kerajaannya. Makanya mengaji aja pun duduk sini. Mengaji ini kada bayar, mun pin nak kembali jangan sedikit. Pin letting itu jangan cukup beri. Berarti sugih belum pian ini? Lendeng lampunya berapa? Gaji pian cukup, mun gaji pian 5 juta aja bisa. Muncul. Nah, jadi doakan ulun. Pian mendoakan ulun, ya kembali doanya lawan pian. Barang siapa aja Nabi mendoakan saudaranya akan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan doa yang dia doakan. Mudah-mudahan guru sehat, pian sehat. Mudah-mudahan guru ditambah rezeki. Nah, pian tambah rezeki, mudahan guru ditambah bini. Nah, dapat juga pian. Jangan tapi nyari. Nang itu jangan nyari. Ikam kedengaran diri ku awas kamu. Itu jangan nyari. Bagaimana aja tapi berhemat. Kembali Rami kalau orang surga bilanya apa aja tetawaannya kada tahu. Orang surga itu jangan sedih. Jadi biar aja mengaji ini tetawaan, maka gurunya kada boleh tertawa. Nah,
Nang orang nang kada boleh tertawa tuh gurunya sangar. Ada boleh itu tuh, tapi makanya muridnya pian mun tumbuk nang kayak itu ulun keluar pin kada tahu. Begama turun dikira ulun masih di muka. Mun nang kayak ini nyamannya. Nah kembali dilatihlah, dilatih di situ. Ulun gini melatih. Yang kedua dengan lurung bokok. Jadi panani awal untuk menuju bokok. Tanpa melalui panah tidak mungkin bokok. Mungkin bokok. Apa itu bokok? Pian mengatakan kekal. Jalannya bagaimana? Jangan cuman arti panah lebur, bokok kekal. Bokok yang dimaksud Pak Bu begini, pandangannya hanya Tuhan pada kesegalaannya. Pandangannya hanya Tuhan pada segalaannya. Pa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nang dipandangnya cuman wajah Tuhan, wujud Tuhan semesta alam, kemanapun menghadap. Itu orang makom bokok. Makom bokok. Nah itu orang makom bokok. Dilatih mulai bangun guring hingga guring. Kada ada bacaan, kada ada bacaannya. Pian ulun bari amalan kada mamalakan juga, colek amalan sugih rajin mamalakan. Tahu buatnya ini dua aja nang rajin mamalakan, amalan sugih lan amalan beginian. Bujur kah? Bujur kada? Gesok. Mun sudah amalan nang kira-kira mati beriman, nah supaya selamat husnul khotimah kakain aja. Amalan bubuannya ini dua aja, amalan sugi lan amalan. Nah, aku banyak amalan yang itu banyak tuh bisik, nakah? Bawa baris dorong. Banyak aku bisik. Sakitapan ku bisinya. Bahari mengaji di kampung, nah bila masalah amalan beginian catat kawin juga ya kok. Jangan hari lagi. Nah jadi halnya seperti itu untuk makam insan kami. Nah selanjutnya jamaah sekalian, setelah mengenal akan sifat dan bokok berarti nang adanya ketuhanan. Ingat ulun mengatakan ketuhanan bukan Tuhan. Jelas lah. Kalau ketuhanan berarti bersifat sifat Tuhan. Namun sifat itu asa dengan Tuhan melalui zatnya. Ulun tidak membicara, ulun tidak mengatakan bersifat Tuhan, apa namanya? Bersifat Tuhan. Namun bersifat ketuhanan. Kalau kata-katanya ketuhanan itu artinya bersifat sifat Tuhan, bukan Tuhan, tapi asa dengan Tuhan. Kenapa yuk? Kada langsung. Supaya Tuhan tetap maha suci. Kenapa ada langsung menyambat? Supaya Tuhan itu benar-benar tanzih, bersih dari sesuatu. Kenapa ada langsung dipadahkan Tuhan? Supaya tetap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tetapi berbeda dengan makhluk. Makhluk itu kenyataannya juga, bukan yang lainnya. Jangan cuman bicara mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisnya, bicarakan juga wahdaniyatnya yang berbeda. Ini pada rupa, hakikatnya asa. Yang ulama sampaikan kebanyakan itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisnya aja saja. Makhluk ada sama lawan Tuhan. Jadi makhluk ada sama lawan Tuhan karena sudah melalui proses tajalli. Tetapi hakikat yang asa, wahdaniyatnya kada dibahasnya. Lalu memadahkan apa itu jatuh sesat. Nah, nya kada tahu bahwa mukhalafah nang itu tuh kenyataan wahdah. Wahdah nih paham kaitan pada
bicara mukhalafah aja, jangan bicara makhluk nak ada suruh lawan Tuhan aja. Terus siapa gerak? Yang jadi kada suruh itu karena sudah bertajalli. Lalu dalam rupa yang lain sebutannya pun lain, hakikatnya yang satu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kalau orang betul-betul dalam keberadaan panas seperti ini, barulah dia dikatakan makrifat sejati. Ulun akan sampaikan bagaimana orang yang betul-betul bermakrifat. Adakah kita orang yang makrifat? Orang makrifat itu kan perlu alim. Soalnya gini, jangan kecewa nang kayak bubuan pian ini, jangan kecewa ada masuk pondok bahari. Jangan kecewa ada bisa baca kitab, jangan kecewa. Orang makrifat itu tidak ada syarat ulama atau alim ada syarat. Yang jelas makrifat yang sebenarnya, makrifat sejati, tasawuf yang sesungguhnya satu.